Udah lama banget nih nggak ketemu. Masih bersama saya Anggita Septiani. Yang kali ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena ini podcast yang pasti mungkin akan ditunggu banyak orang. Apalagi buat teman-teman yang punya kerabat, adik, kakak, atau saudara yang ingin masuk informasi ya. Ya betul, yang ingin masuk ke SMK Negeri 13 Bandung. Yaitu informasinya tentang PPDB di SMK Negeri 13 Bandung. Dan saya hari ini nggak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang mungkin munculnya setahun sekali gitu ya. Spesialis gitu ya. Spesialis untuk di PPDB. PPDB aja. Oke, kita ketemu dengan Bapak Endang Misnam. Atau siapa ya Pak dikenalnya di sini? Lebih kenal Endang Metik. Masih tetap Endang Metik. Karena tetap masih metik. Masih metik. Oke. Di sini saya nanti akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pandang bagaimana sistem PPDB di SMK Negeri 13 Bandung gitu ya. Pasti teman-teman juga di sini nungguin. Jangan lupa nanti rekaman ini bisa kalian share, bisa kalian bagikan buat kerabat ataupun siapapun yang ingin masuk ke SMK Negeri 13 Bandung. Oke ya, kita mulai saja. Oke ya Pak, yang pertama nih, kapan sih pelaksanaan PPDB di SMK Negeri 13 Bandung? Kan katanya ada beberapa tahap ya Pak ya? Oke, ada tahap apa aja nih Pak? Coba sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu nih. Oke. Kenapa sih aku diundangnya setahun sekali? Setahun sekali gitu. Kenapa Bapak Operator? Ya oke, itu gimana ya? Saya jawab, ini mulai ya sebetulnya udah mulai launching itu launching untuk mulai dari akun tuh udah mulai dari tanggal 16. Kebetulan launching sama Pak Gubernur ya, kalau Pak Gubernur kebetulan di SMK 4 Padalarang kalau nggak salah. Launching PPDB 2023-2024, sekalian launching dengan akun, sekalian juga mensosialisasikan diterapkannya atau sudah bisa berkolaborasi atau akses satu program aplikasi yang kalian bisa download ya di Play Store, yaitu namanya Sapa Warga. Oh, Sapa Warga. Jadi kebetulan kemarin di sana ada. Jadi sedikit keluar dari PPDB Sapa Warga, nanti itu satu aplikasi yang untuk khusus Jawa Barat, umumnya untuk seluruh Indonesia mungkin itu untuk satu layanan itu informasi dalam satu aplikasi, yaitu disebut Sapa Warga. Kebetulan untuk PPDB ini PPDB untuk SMA dan SMK dan SLB itu bisa dilihat, kita bisa memantau di Sapa Warga itu, dan alhamdulillah udah mulai bisa diakses ya. Kembali lagi untuk tahap 1 kita udah mulai dari tanggal 6 ya, insya Allah ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Adapun nanti tahap 2 ada lagi antara tanggal 26 sampai 30 lah rentannya. 30 Juni ya. Dan sekalian juga kita masih online. Dan kita masih tetap prokes ya. Iya. COVID, karena walaupun COVID-nya dirasa kita udah nggak ada, tapi tetap kita harus waspada. Dan info lagi sini, karena saya terima kasih ya, karena banyak beredar banyak info yang agak simpang siur di masyarakat. Kemarin juga banyak yang datang ke kita ke SMK 13 karena mereka wajar lah di awal-awal mau PPDB ini, terutama emak-emaknya resah. Makanya kami mencoba ya Bang mencoba memberikan informasi. Tapi mohon maaf kalau ada koreksinya, tolong kami juga beritahu, mau ke IG ya. Iya, betul. Mau ke IG, mau ke Facebook. Hotline juga, kita punya hotline juga ada. Iya. Mungkin itu sekali lagi kita mulai insya Allah tanggal 6 sampai tanggal 10 tahap 1. Oke. Jadi untuk pendaftaran PPDB ini akan ada 2 tahap. Tahap 1 di tanggal 6 sampai 10 Juni dan tahap 2
ada di tanggal 26 sampai 30 Juni. Mungkin yang sekarang itu yang harus dipastikan adalah bahwa calon peserta didik ini harus sudah punya akun ya Pak, akun pendaftaran. Gitu, akun pendaftaran yang nantinya akan digunakan pada saat proses pendaftaran secara online. Gitu. Boleh nggak sih Pak kalau misalnya daftarnya ke sekolah langsung kan biasanya suka banyak, apalagi ibu-ibu tuh resah gitu kayak bisa kalau online mah nggak kedaftar gitu, nggak yakin gitu. Jadi saya mau ke sekolah aja. Dibuka nggak sih pendaftaran langsung datang ke sekolah? Sebenarnya daring ya, sebetulnya daring. Tapi kalau misalnya itu terkendala ya, untuk daftar lebih baik lah sendiri. Walaupun nanti datang juga ke sini, tetap online. Ke sekolah tetap online. Kita walaupun kita sediakan aja ya, sediakan biasa seperti tahun-tahun kemarin. Kita sediakan fasilitas, ada laptop, ada scanner, ada printer. Nah, kita bantu sama panitia nanti didampingi. Takut ada apa? Salah-salah dalam cara daftar, salah-salah upload. Mungkin itu aja. Secara offline pun itu mungkin kita juga enggak. Oke, jadi semuanya sistemnya sekarang sudah online, ya kan? Jadi kalaupun datang ke sekolah, paling panitia akan membantu proses pendaftarannya, gitu ya. Tapi kalau dipikir lebih, kalau saya tahu beberapa tahun, sekarang udah mulai terbiasa ya. Iya, betul. Udah mulai terbiasa emang online, ya? Nyaman Bu. Kita sambil nonton sinetron aja. Bisa sambil daftar. Gitu. Cuma ada jamnya ya, mulai dari jam 7 pagi. Kalau online sampai jam 8. Oke, jadi kalau mau daftar akses dibukanya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam ya. Oke. Tapi kalau mau tanya-tanya ke sekolah itu bisa bekerja antara jam 8 sampai jam 2 ya. Jam 2 lah, ada jam segitu. Sampai jam 2 siang. Tapi kita fleksibel lah. Oke. Kalau kita fleksibel. Siap. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang nih ke selanjutnya, syarat-syaratnya apa aja sih Pak gitu? Apa aja yang perlu disiapkan oleh calon peserta didik? Biasanya kan orang tua juga yang datang ke sini pasti nanya, saya butuh mempersiapkan apa ya Pak gitu kan Bu gitu ya. Nah apa aja? Ada syarat umum gitu mungkin atau syarat khusus atau apa gitu Pak? Ada di syarat ada 2 ini, ada syarat umum dan syarat khusus. Tapi sebelum syarat itu kita siapkan, alangkah baiknya kalian-kalian yang terutama proaktif ya ke sekolah asal, karena kemarin juga ada informasi bahwa belum dapat akun. Karena akun ini sebagai kuncian ya. Iya, betul. Tanpa akun nggak bakalan bisa daftar gitu. Walaupun syaratnya udah lengkap, akunnya nggak ada, ya percuma gitu. Jadi harus dipastikan bahwa calon peserta didik ini harus sudah punya akun. Gimana cara dapat akunnya? Bisa tanya sama sekolah sebelumnya atau di SMP-nya biasanya ke wali kelasnya ya Pak. Betul, ada wali kelas, ada panitia atau pihak sekolah asalnya dari SMP, MTS, PKBN juga. Karena tadi itu akun sudah disebar mulai tanggal 16 kemarin. Jadi harusnya sudah ada, selayaknya udah ada mungkin. Terus untuk pendaftaran umum itu diantaranya ada 4 kalau nggak salah ya. Ada ijazah, tapi kan ijazah kan belum ada ya, kebanyakan belum ada. SKL. Betul, SKL boleh, tapi kan SKL katanya juga ini belum ada kelulusan. Boleh atau keterangan lah dari SMP bahwa menerangkan anak itu. Surat keterangan. Surat keterangan. Kalau misalnya kan kalau tahun lalu kalau tidak salah kartu ujian ya. Kartu ujian boleh. Yang penting ada bukti bahwa anak itu pernah bersekolah dan telah menyelesaikan ujian. Oh gitu. Oke. Bukan kemudian ujian mungkin ANBK ya sekarang ya. Iya betul. ANBK ya. Terus yang kedua itu akte. Akte kalau bisa, tapi bagusnya di scan-nya tuh yang asli. Bukan fotokopi ya. Bukan fotokopi. Kecuali kartu keluarga. Nah ini yang banyak ini pertanyaan nih, kartu keluarga. Diusahakan kalau keluarga yang udah diupdate. Berarti ada barcode-nya. Ada barcode-nya, diusahakan yang barcode, jangan yang cap itu. Oke. Karena kenapa saya bilang diusahakan atau di yang barcode, kita banyak kejadian. Pas kala itu sistem PPDB itu disinkronkan dengan Dukcapil, nggak ada. Oh iya. Kita kejadian berapa kali, tiap tahun muncul terus. Ternyata permasalahannya kakaknya belum diupdate. Terus banyak kan yang beredar, karena masyarakat juga takut Bu, karena ini harus terbit minimal 1 tahun ya. Iya. Padahal walaupun itu kalau tidak ada perubahan juga. Dilampirkan aja kartu kakak yang barunya di upload, yang lamanya juga di upload.
Oh gitu. Ya, kita kan nanti kita verifikasi dan validasinya gampang. Oke. Terus yang terakhir SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Orang tua Jangan ya. bikin sendiri ini, awas. Oh iya. Jangan. Biasanya ada format ya. Betul, kayak kemarin ada yang bikin sendiri pakai tulis tangan ya. Itu ada formatnya. Ada formatnya. Kemudian di PPDB ini kan nggak terlalu banyak berubah ya, hanya sedikit lah, nggak terlalu signifikan perubahannya di tahun-tahun kemarin. SPT-nya nanti aja, mudah-mudahan nanti lah kita bisa uploadnya di IG. Kalau kita udah dapet, tapi dapetnya yang di web ya, yang di web pendaftaran, jangan sembarangan atau bikin sendiri, jangan. Dan tolong di SPTJM itu ditulis sesuai data yang ada gitu. Banyak kan di pilihan kedua malah ada koreksi nggak ya Jadi nggak pilihan diperbaiki. keduanya kemana, di SPTJM-nya pilihan ke-1 dan keduanya beda gitu ya. Kadang-kadangnya kan ada saking pingin cepatnya, dia bikin sendiri. Terus ada format yang tahun berapa gitu muncul lagi, Pak, itu nggak boleh. Iya, harus update ya. Harus update. Download aja dari dulu, download dulu pas lahir, isinya yang benar sesuai dengan datanya, pakai materai, tanda tangan orang tua, dan awas nomor HP ya, yang tercantum nomor HP aktif. Iya. Ada kan gini. Karena kita terbiasa dengan wifi, gitu ya, dengan fasilitas itu, ternyata nomor kita tuh nggak aktif. Iya. Atau mungkin kalau nomor handphone 2 kali ya, mungkin misalnya nomor handphone orang tua atau sama siswanya gitu. Fungsinya buat apa sih Pak gitu nomor handphone itu? Karena kita gini, nanti kan jangan kaget juga, gitu kan. Kalau ada koreksi data nih, kita akan divalidasi, diverifikasi. Oh ini datanya kurang lengkap. Oh ini misalnya nggak ada apa, kurang ini. Kita ditolak dulu. Tapi ditolak itu bukan berarti bukan ditolak ya. Bukan. Pasti itu ada notifikasi. Kita masih note dengan catatan, tolong betulkan apa, tolong upload apa. Nah itu jangan takut, tinggal diperbaiki, upload lagi. Dan katanya tahun sekarang Bu ada kayak tiketing. Perbaikan hanya boleh 3 kali. Dan itu sistem akan ngasih tahu, ada warning. Kalau misalnya data ibu memperbaiki data sekali lagi. Kalau 3 kali udah dipakai, itu data tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diperbaiki. Iya, jadi udah tarimakeun gitu. Tapi kalau udah 3 kali ya. Sekali lagi ya, jangan coba-coba submit kalau belum lengkap. Kalau belum pasti ya, kasar katanya belum bulat lah. Kita belum benar-benar mau milih SMK-nya, jurusannya, atau jalurnya. Kalau kita udah benar-benar baru submit, karena kalau udah disubmit susah. Ya. Walaupun di situ nanti ada yang sekarang yang baru itu ada masa sanggah. Masa sanggah juga bukan berarti untuk mencabut data ya. Data itu. Ya, apalagi kalau misalnya udah nggak keterima dipindahin ke situ itu jelas nggak bisa. Kalau kebayang Bu, kalau itu bisa dicabut, wah udah. Chaos nanti. Udah nanti chaos itu. Itu ya. HP nomor HP aktif. Iya. Yang aktif. Oke. Jadi untuk persyaratan umumnya ada ijazah atau SKL atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswa tersebut berasal dari sekolah ini dan sudah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut gitu ya Pak. Akte kelahiran, kemudian kakaknya juga harus diupdate gitu, dan minimal 1 tahun ya Pak, 1 tahun. Kemudian SPTJM orang tua. Mungkin satu lagi KTP perlu nggak sih Pak? KTP boleh, nanti juga ada KTP. Oke, KTP orang tua. Ada KTP orang tua. KTP orang tua ada, karena gini Bu, namanya sistem. Seandainya ini ada di step awal misalnya, tahap awal di bagian data, kalau ada data yang belum diisi, pasti nggak mau maju gitu. Ya, dia diem aja di situ. Kalau itu kan ada suka checklist merah ya, atau ada bintang merah, terus itu di blok merah itu. Data harus di-upload atau diisi, itu wajib. Oke. Terus kalau persyaratan khususnya? Persyaratan itu tergantung Bu, karena kita kan ini kan ada 2 tahap nih. Di tahap 1 itu ada dua tahap ya, 2 jalur lah. Ada jalur afirmasi dan jalur prestasi. Di afirmasi di breakdown lagi, dibagi lagi. Ada yang tidak mampu, apa istilahnya yang ABK itu? Cibi itu?
CLBK, terus ada perpindahan orang tua, dan satu lagi itu sebentar, KTI ya tidak mampu, perpindahan orang tua, CB, terus satu lagi tuh kejuaraan. Bukan. Untuk afirmasi. Bukan, terkena dampak. Yang terkena dampak. Kondisi tertentu. Mohon maaf. Jadi ada 4 ya. Ada di afirmasi ada 4. Tidak mampu. Mohon maaf, cibi, tidak kondisi tertentu, dan prioritas terdekat. Nanti di prestasi bagi lagi. Di prestasi juga ada kejuaraan, dan untuk SMK disebutnya ada persiapan kelas industri gitu. Ada dua nantilah untuk lebih jelasnya persentasenya ya. Takut saya salah. Makanya di follow dulu IG SMK 13 officialnya. Ya. Untuk PDBK ya, saya ingat PDBK, Peserta Didik berkebutuhan khusus. Kayak aku PDBK. Khusus apa ya? Khusus apa ya? Kayak di persyaratan persyaratan udah, nanti di banyak yang bertanya itu di pilihan kedua atau pilihan itu nggak terlalu rumit. Cuma saya nitip walaupun tidak ada di Juknis, tapi tetap kita SMK Bu. SMK kita menyekolahkan SMK, sekolah di SMK kalau buta warna kita repot. Oh gitu ya. Makanya, apalagi untuk jurusan AK karena kan di 13 surat kesehatan, sehat jasmani, tidak buta warna udah mutlak ya. Iya. Kecuali yang untuk mengambilnya kimia analis itu harus ada sehat paru-paru. Misalnya paru-paru kan suka lama nih Bu, untuk ronsen, dan itu biarin, nanti pas keterima boleh. Oke. Tapi kalau mungkin untuk surat keterangan buta warna itu harus sebelum ya, karena kan biasanya di saat proses pendaftaran itu ada keterangan apakah dia buta warna. Jadi sebelum daftar itu harus sudah disiapkan untuk surat keterangan sehat dan buta warna. Biasanya itu kalau lihat tahun kemarin di tahap awal. Iya. Di tahap awal muncul itu. Iya, muncul. Kalau buta warna yang belum diupload nggak bakal maju biasanya begitu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, makanya buta warna sangat mutlak. Ya, walaupun tidak ada di Juknisnya tidak ada. Oke. Begitu ya. Jadi untuk persyaratan khususnya tadi disesuaikan dengan jalurnya ya Pak gitu. Kalau untuk yang tadi peserta didik berkebutuhan khusus mungkin ada surat dari YPAC ya. Betul. Biasanya gitu. Nanti kalau ada lagi nanti harus menyertakan juga surat yang ditunjuk oleh dinas atau ke mana gitu, ke SLB atau psikiater atau psikolog yang ditunjuk langsung. Oke. Gitu. Terus untuk kondisi tertentu itu mungkin nggak ada ya karena kan kakak. Terus kalau PTOT mungkin harus ada surat tugas. Betul, ya Pak ya. Itu minimal kalau nggak salah 3 tahun dari perpindahan. Okay. Dan itu minimal tuh 6 kilo. Apanya? Jadi gini, supaya jelas juga ya. Ini ada baru juga nih yang perpindahan orang tua gimana Pak? Yang dari luar kota misalnya itu jelas. Pindah ke dekat lingkungan sekolah. Ya, misalnya dari Bekasi ke sini ke Bandung. Itu jelas. Ya, Pak. Okay. Tapi ini sekarang ada yang baru, antar kecamatan juga boleh. Oh gitu. Tapi minimal 6 kilo. Oh jadi kalau misalnya orang tuanya, orang tua dulu sama keluarganya dulu daerah Pasteur gitu kan jauh nih kecamatan kecamatan Pasteur sana. Terus misalnya sekarang pindah ke Buah Batu kan lebih dari 6 kilo. Betul, itu boleh ya? Boleh. Oke. Jadi antar kecamatan, mungkin antara ini juga boleh. Bagiannya pokoknya minimal 6 kilo. Oke. Siap. Jadi saya lihat banyak kemudahan lah, banyak kemudahan di PPDB ini. Oke. Nah sekarang tadi dari yang semua sudah disampaikan gitu kan untuk jalur tahap 1 itu berarti jalurnya ada apa aja nih Pak? Di tahap 1 kan ada tadi ya afirmasi juga lagi-lagi KETM, PDBK, perpindahan orang tua dan prioritas terdekat. Oh iya, saya namain nih yang suka salah nih. Prioritas terdekat itu berarti bukan berarti zonasi. Karena sistemnya nggak beda dengan SMA. Kalau zonasi kan zona ya, kalau itu nggak, hanya dihitung ya titik koordinat sekolah ke domisili ke rumah. Itu kan beda dengan zonasi. Makanya namanya prioritas dekat, bukan jadi, zonasi. Yang dekat dengan sekolah. Yang dekat dengan sekolah. Jadi yang dekat dengan sekolah. Oke. Yang itu yang prestasi dibagi 2 lagi.
prestasi kejuaraan, ini kejuaraannya boleh lah. Apapun boleh, nggak kan dulu sempat kalau harus sesuai sama ekskul kalau ya, nggak Pak? ada ekskulnya di 13 misalnya itu tidak boleh, sekarang boleh. Boleh. Apapun Apapun kejuaraannya, boleh, mewakili dari selama punya prestasi, boleh daftar ke sini. mungkin untuk cara menghitungan nanti sistem yang akan menghitung. Oke, Yang mungkin nanti penting- akan kita bahas lebih lanjut kali ya Lebih Pak, kalau lanjut. misalnya sudah mulai dekat-dekat di awal pendaftaran ya. Hmm. Oke, jadi tahap 1 itu ada jalur afirmasi ya teman-teman, mulai dari KETM kondisi tertentu dan juga PDDK tadi, kemudian ada prioritas terdekat, terus ada PTOT atau perpindahan tugas orang tua atau anak guru juga mungkin Boleh, ya, ada Pak? di situ. Ada juga termasuk di dalam anak guru, dan juga untuk prestasinya yaitu kejuaraan dan juga persiapan kelas industri. Boleh nambahin dikit lagi Boleh. Bapak sekalian ya. Walaupun di situ ada anak guru, anak pewali di situ anak guru terutama diprioritaskan dulu guru yang mengajar di sekolah itu. Ya, itu umum kayaknya Pak ya, di sekolah-sekolah lain juga mungkin seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak mengakomodir anak guru yang lain gitu ya, yang di luar sekolah. Cuman memang aturannya gitu kali ya. Betul. Jadi dari anak guru sekolah di 13 dulu yang diprioritaskan, baru kalau Karena masih ada betul. kuota dilemparkan keluar gitu ya Pak, Wah, dengan kan. SOP tertentu mungkin ya. Ada dari situnya, karena jangan saya juga guru ya di Bekasi ke sini kan. Di Iya, sini juga Pak, kasihan ya bisa, nanti kasihan yang di sini gitu. juga. Mending lewat jalur lain gitu ya. Banyak. Misalnya persiapan kelas industri. Oke, sedangkan untuk tahap 2 sendiri ada berapa jalur Pak? Tahap 2 hanya satu, hanya yaitu di rapot umum. rapot umum saja. Dan mungkin di penghitungan juga tidak ada perubahan ya di tahap Dengan tahun 2 itu. lalu. Tahun lalu juga itu akumulasi ya rata-rata dari semester rapot semester 1 sampai semester 5. Oke, siap. Gitu. Oke. Nah Pak, yang kalau tadi ya balik lagi ke KETM. Siapa sih yang berhak daftar KETM? Bukan aturannya. Yang bagusnya itu yang betulnya yang terdata di Dinas Sosial, di DTKS, data terpadu keluarga sejahtera kalau ya, di DTKS, di Dinsos. Tapi ya saya nitip nih yang punya KIS ya, kartu Indonesia Sehat ya harus dilampirkan dengan PKH. Jadi ya harus ada pendamping lagi. Oh, jadi kalau KIS nggak bisa berdiri sendiri gitu? Karena kan sama KIS itu PKH. ada yang berbayar, ada yang bantuan dari pemerintah. Oh, ini yang harus berbantuan dari pemerintah. Yang iya. mendapatkan dia, makanya harus didampingi di uploadnya, KIS-nya sama PKH. PKH-nya. Kalau KIP boleh? KIP boleh, KIP Jadi, boleh. mendapat atau punya kartu-kartu bantuan dari pemerintah gitu mungkin ya, atau terdata di DTKS atau non DTKS juga Bang. Kalau tidak ada nanti ada, misalnya itu yang banyak itu kayak dalam progres ya, proses itu bisa sama musyawarah kelurahan. Oh, tapi harus ada berita acaranya. Ada berita acaranya Jadi ada dari berita acara acaranya tentang bahwa menerangkan yang bersangkutan sedang proses untuk DTKS. Oke, itu ya. Jangan ngadak-ngadak lah. Ya iya. Ya pas mau PPDB jadi semua jadi KTM. Oke. Kemudian KETM sendiri kalau untuk pemilihan jalurnya kan kalau tahun lalu itu ada yang disalurkan ya Pak? Ada masih. Sekarang juga masih? Masih. Itu berlakunya bagaimana nih Pak? Silakan aja, tapi cuma saya itu kan jangan secara sistem pilihan pertama misalnya nih saya SMK 13, pilihan keduanya juga SMK 13 di sekolah yang sama atau lintas, untuk KTM. Pilihan pertama 13, pilihan keduanya SMK mana, tapi saya harus yang serumpun, pilihan ketiga swasta. Tak kala itu diterima di pilihan swasta, kalau gini Bu, ini masih banyak yang salah persepsi, salah pemahaman. Pilihan pertama tidak diterima, pilihan kedua tidak diterima di pilihan ketiga. Swasta itu ya? Di swasta. Nah, itu terlepas itu mudah-mudahan lah ada bantuan tersebut. Saya kurang begitu mau masuk ke situ ya. Itu kan ada mudah-mudahan adalah bantuannya atau bentuknya saya kurang tahu di situ. Cuma saya mohon yang keterima di swasta datanya tuh udah kekunci. Jadi kalau seolah anak itu diterima, bukan seolah emang diterima. Nah di swasta banyak kejadian dia mau karena nggak puas nih, dia pengen di gelombang 2, tahap 2 pengen masuk lagi, itu datanya kekunci. Kalau ada kasus begitu, buru-buru membuat pernyataan. Surat pengunduran diri. Pernyataan pengunduran diri dari yang swasta itu.
kasihkan ke kami, nanti kami proses untuk dibukakan kembali si akunnya. Untuk daftar di tahap 2. Jangan sampai waktunya udah mepet, anaknya datanya nggak ada, pasti nggak ada, udah. Karena sudah dianggap diterima di sekolah swasta tadi ya. Gitu. Tapi untuk bantuan lain saya nggak bisa masuk pakai situ. Itu khusus untuk KTM ya. Untuk kalau KTM. untuk yang lain tidak ya. Gitu. Oke. Kemudian untuk yang kejuaraan nih Pak, untuk yang kejuaraan syaratnya apa aja sih Pak? Harus ada apa ya gitu? Mereka punya apa? Membuktikan bahwa saya juara gitu. Itu kan ada di seperti kan ada tingkat daerah, kota ya biasanya. Jadi sepertinya nanti ada sistem yang akan tapi diusahakan yang berjenjang lah. Jangan ada tidak diharapkan. Misalnya gini, saya banyak kasih contoh ya. Ada satu misal komunitas atau kalau di silat misalnya paguron misalnya mohon maaf nih saya ke silat, paguron A mengajakkan turnamen dengan paguron B hanya 2 gitu kan. Boleh-boleh aja, nanti harus diperkuat sama KONI ya. KONI dia usahakan yang bagus yang berjenjang gitu. Yang kayak O2SE gitu. Yang dari Kemdikbud ya biasanya kan dari Kemenag ya. Tapi yang juara-juara lain juga tidak masalah. Kejuaraan apa aja boleh, mau nyanyi boleh ya. Apa puisi juga boleh, di situ boleh. Terus yang dari keagamaan yang Hafiz Quran itu minimal 3 juz. Iya, 3 juz. Karena 3 juz itu skornya setara dengan tingkat kota gitu. Tapi yang hafid harus dilegalisasi oleh Kemendag. Ya. Jadi ada surat yang menyatakan bahwa anak ini benar gitu ya, sudah hafal sekian juz gitu kali ya. Nanti untuk nanti tesnya hukum ya. Nanti hukum bisa dikabarkan selanjutnya lah. Oke. Ya. Nah sekarang Pak, untuk persiapan kelas industri, kan tadi salah satu prestasi itu adalah persiapan kelas industri. Persiapan kelas industri maksudnya apa sih Pak? Apakah misalnya yang orang tuanya di industri gitu harus daftar ke sini, atau sebenarnya semua orang berhak untuk daftar di persiapan kelas industri? Sebetulnya yang namanya persiapan kelas industri ya, untuk saya kurang begitu paham ya di persiapan kelas industri. Kan idealnya kelas industri kan kurikulumnya mungkin ada sebagian dari industri juga ya, gurunya mungkin juga dari industri. Makanya disebutnya persiapan kelas industri, walaupun kita mau menuju ke situ. Baru mau menuju ke situ. Hanya istilah persiapan kelas industri. Dan itu juga nanti dia kan dari nilai rapot nih. Rapotnya kan beda. Perhitungan beda dengan rapot umum. Rapot umum rata-rata ya, yang 7 pengetahuan itu ya di pengetahuan yang dari kelompok A pengetahuan. Kalau di persiapan kelas industri enggak 5 mapel. 5 mapel apa aja tuh Pak? IPA, matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS. Cuma di situ ada Pembobotannya. Kalau nggak salah untuk kimia, TKJ dan RP itu 3321. 3 IPA matematik kali 3, bahasa Inggris bahasa Indonesia kali 2, IPS kali 1. Jadi beda ya pembobotannya. Kalau mau iseng-iseng gitu. Bisa ngitung aja. Bisa ngitung. Mungkin nanti bisa minta tolong sama admin IG ya untuk contoh perhitungannya kayak apa gitu. Jadi biar orang-orang juga gini ngitungnya gitu. Jadi dia bisa memperkirakan berapa sih kira-kira skor saya gitu ya. Karena jangan-jangan sampai gini Bu ya. Pak, berapa sih untuk acuan? Saya nggak bisa ya. Karena secara sistem udah beda dengan tahun kemarin. Makanya kan nggak bisa jadi acuan itu skornya. Iya kalau untuk skornya. Tapi untuk perhitungan manual mungkin ancang-ancang boleh lah. Ancang-ancangnya bisa ya. Jangan Pak udah segini Indonesia gini kan. Ternyata itu ada pembobotan kan. Iya ada pembobotannya. Beda kan, jangan dibandingkan dengan nanti yang rapot umum. Penghitungannya beda. Oke. Berarti kalau kayak gitu semua orang berhak ya Pak untuk daftar di persiapan. Boleh. Jadi jangan merasa saya mah nggak ada keluarganya yang di industri terus jadi seakan-akan nggak bisa daftar, nggak gitu ya. Semuanya boleh daftar dengan porsi pembobotan yang tadi di 5 mata pelajaran. Untuk matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan pembobotan yang tadi matematika dan IPA masing-masing dikali 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris masing-masing dikali 2, dan IPS dikali 1. Dan ini pasti pembobotan itu akan disesuaikan dengan program keahlian yang kita punya ya Pak. Betul. Gitu. Mungkin dari
kalau karena kita teknologi rekayasa dan juga teknologi informasi terhadap itu, tapi mungkin dengan teman-teman yang ingin mendaftar ke pariwisata kan pasti lagi beda lagi pembobotannya. Beda lagi. Kadang namanya lagi ya, nah itu kan hanya pintu ya. Di situ di gelombang 1 ada afirmasi, ada apa? Ini saya nitip juga nih, tolong di untuk masyarakat itu hanya sebagai pintu. Kita di khususnya 13 tidak ada pengkotak-kotakan ya. Oh ini kelas industri masuknya, ini katanya enggak. Kita udah masuk, nanti kita berbaur-baur. Nggak ada istilah ini kan anggaplah sebagai pintu ya, pintu seleksi untuk masuk ke SMK 13. Oke. Nah Pak, kira-kira nih total siswa yang nanti akan diterima di tahun ajaran ini ada berapa ya Pak? Kurang lebih dari kita di tahun ini tetap ya, satu angkatan itu 11 rombel, kimia analis itu 6 rombel, ya kurang lebih satu rombelnya antara 32-an lah ya, kurang lebih segitu. Teknik komputer dan jaringan itu 3 rombel, rekayasa perangkat lunak 2 rombel, total jendanya sekitar kurang lebih 380. Oke, jadi total peserta didik, calon peserta didik di angkatan yang 2023-2024 ini ada sekitar 380 siswa yang nantinya akan diterima, terbagi menjadi 6 kelas atau 6 rombel di kimia analis, 3 rombel di TJKT dan 2 rombel di PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan BIM. Oke, mungkin untuk yang sekarang itu dulu kali ya Pak yang dibahas gitu. Nanti kalau misalnya kita pasti bakal sering nongol selama PPDB ini berlangsung, setiap ada informasi pasti akan kita sampaikan. Insyaallah. Gitu. Oh satu lagi nih Pak, kalau misalnya nggak keterima tahap 1 boleh nggak sih daftar tahap 2? Oh ya, ini enggak ya. Saya bingung. Ini banyak mungkin ada yang salah tanggap. Misalnya di tahap 1 kita daftar di SMK ya. Tahap kedua ke SMA boleh. Saya baca-baca di Juknis itu nggak ada yang melarang bahwa tidak boleh itu. Lalu sebaliknya dari SMA tidak keterima di tahap 1, tahap kedua ke SMK boleh. Boleh. Jadi lintas boleh, apalagi yang sama SMK nggak keterima di tahap 1 boleh banget mendaftar mencoba di tahap 2 gitu ya Pak ya. Yang jiwa boleh itu yang pilihan itu. Pilihan pertama SMK, pilihan kedua SMA itu. Oh itu dalam satu tahap yang sama ya. Dan lagian itu sistem nggak akan bisa. Oh iya. Jadi udah kekunci ya. Udah kekunci. Nanti juga misalnya klik kita yang SMK 13 kimia analis atau PE pilihan kedua SMA mana. Kalau selama itu di SMK-nya itu tidak ada jurusan yang sama atau tidak bisa, tidak akan jadi untuk pilihan itu tergantung gimana sistem. Betul. Jadi sudah terkunci gitu ya. Nanti dilihat saja bisa memilih jurusan yang mana atau sekolah yang mana mungkin gitu ya Pak. Ya, karena alhamdulillah tiap tahun tuh banyak pembaruan perbaikan dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah sistem udah mulai lebih baik ya. Lebih baik. Itu lagi Bu, jangan istilahnya jangan berbondong-bondong daftar di hari pertama. Oke. Karena biasanya yang namanya ibu-ibu gitu pengen takut anaknya tidak terdaftar gitu. Jadi begitu dibuka nih tanggal 6, brek semuanya tanggal 6. Karena penerimaan itu bukan siapa cepat dia dapat gitu ya. Tapi nanti berdasarkan seleksi ya. Siapa yang pertama 10 pendaftar itu otomatis terima enggak sebenarnya. Mau daftar di hari pertama, kedua, ada terakhir juga enggak masalah sebenarnya. Oke, begitu ya. Oke. Daftar ini gratis nggak sih Pak? Waduh, insya Allah kita nggak ada dari dulu juga nggak ada sepeser pun kita nggak ada karena kan ini kita karena pagi sekolah untuk semua ya Pak semua, gitu. Nggak boleh lah kita nggak ada semua gratis. Kalau mungkin ada yang kurang jelas mangga. Kalau sempat datang ke sekolah untuk ngobrol dengan kami dari panitia boleh. Kalau nggak sempat bisa di IG. Nggak juga ada hotline. Hotline kami, insya Allah kami akan memberikan informasi yang akurat dan valid lah yang pasti. Oke. Jadi begitu teman-teman untuk hari ini dipastikan bahwa pendaftaran PPDB di SMK Negeri 13 Bandung ini tidak dipungut biaya sedikit pun dan hindari yang namanya pungli dan calo. Gitu ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi semuanya free.
kalian boleh mau bertanya datang ke sekolah atau misalnya lewat DM. Tapi mungkin kami memohon maaf apabila jawaban di DM IG sekolah itu agak slow respon gitu, karena kebetulan memang DM-nya banyak. Tapi insya Allah kita akan jawab satu persatu. Kalau kita jauh gitu ya. Betul. Cuma kan karena banyak. Jadi jawaban yang banyak kita rangkum menjadi satu pertanyaan yang banyak satu jawaban. Padahal itu mewakili sebetulnya. Mewakili ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang ingin lebih tahu informasi PPDB ini, terus pantengin kita di YouTube atau di acara Potluber ini, atau bisa informasi update-nya juga pasti akan ada kita post di Instagram sekolah di @smkn13 Bandung Official. Seperti itu ya Pak ya? Boleh, lihat YouTube juga boleh ya? Oh iya, di YouTube ini pasti tayang di YouTube, atau misalnya komen atau lewat hotline sekolah juga nanti akan disertakan nomor hotline yang bisa teman-teman hubungi untuk menanyakan perihal PPDB ini. Gitu. Cukup Pak untuk hari ini, sampai kita ketemu lagi di acara Potluber selanjutnya, karena teman-teman jangan bosan selama beberapa bulan ke depan, mungkin sekitar 2 bulan ke depan, mungkin kita akan sering nongol di IG atau di YouTube kalian, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di acara Potluber berikutnya. Potluber, podcast 13, ramai banget.